Di dunia motorsport, khususnya ajang balap mobil, tentu aja kita semua mengetahui ada beberapa tipe balapan di ajang balap ini. Dari balap Formula One, balap ketahanan di Le Mans, balap WRC, dan lainnya. Tapi dari ajang balapan mobil tersebut, ada sosok seorang anak banggaan dari Indonesia yang sudah pernah mencoba beberapa balapan ajang balap mobil yang ada di dunia. Mulai dari balapan Formula, Le Mans, hingga balapan rally. Siapa dia? Ya, dia adalah Sean Glyle. Sean Glyle adalah anak tunggal dari Ricardo Glyle, dan Ricardo Glyle sendiri adalah pengusaha besar di bidang makanan cepat saji yang kita kenal dengan nama KFC. Dan juga dia adalah seorang pembalap rally nasional di masa mudanya. Sean tumbuh di lingkungan yang bukan cuma mendukung mimpi menjadi pembalap, tapi juga mampu membiayai untuk menggapai mimpi-mimpinya di dunia balap. Tapi di balik itu semua ada satu pertanyaan yang mungkin kalian gak pernah sadarin. Kenapa Sean Glyle seolah-olah melompat-lompat dari satu ajang balap ke ajang balap lainnya? Kenapa dia tidak fokus di satu ajang balap aja dan mencoba sukses di ajang balap tersebut? Tapi di sini saya mau disclaimer dulu ya. Kritik yang akan saya sampaikan di sini bukan untuk menjatuhkan atau menjelekkan nama seseorang, tapi di sini saya hanya ingin memahami lebih dalam mengapa karir Sean Glyle tidak tertitik fokus di satu ajang balap aja. Jadi awal mulanya Sean pertama kali terjun ke dunia balap secara profesional lewat ajang balap di dunia go-kart. Di usianya yang baru menginjak 10 tahunan, Sean sudah tampil di beberapa kejuaraan nasional dan internasional. Namun dari catatan prestasi di karting, Sean bukanlah pembalap yang mendominasi. Dia tidak pernah memenangkan kejuaraan besar di ajang balapan karting ini. Tapi dengan dukungan penuh dari keluarga, Sean terus naik kelas. Yang mana pada tahun 2012, Sean mulai masuk ke ajang Formula Pilot China. Dan untuk hasilnya pun cukup baik, dia mampu menang satu balapan dan finish di posisi keempat klasemen pada ajang balapan saat itu. Dari sinilah karir Sean sudah dimulai lebih jauh dan beragam. Karena pada tahun 2013, Sean langsung ikut serta di FIA European Formula 3 Championship. Namun lagi-lagi dia bukan kandidat juara di ajang balap tersebut. Di dunia Formula 3, kecepatan, konsistensi, dan pencapaian podium adalah sinyal yang kuat apakah seorang pembalap siap naik kelas atau tidak di ajang balap itu. Namun Sean hanya bisa mengumpulkan beberapa poin aja. Padahal banyak pembalap lain yang kemudian bertahan lebih lama di Formula 3 untuk memperbaiki skill dan reputasi di ajang balap ini. Tapi Sean memilih terus naik kelas. Yang mana Sean langsung bergabung ke ajang balap GP2 atau yang kemudian berubah nama menjadi Formula 2. Dan di Formula 2 ini adalah ajang balap terakhir yang menuju ke kejuaraan Formula 1. Sean mulai berpartisipasi di Formula 2 pada tahun 2015 bersama tim Carlin. Sayangnya performa Sean di Formula 2 jauh dari kata memuaskan. Dalam 2 musim pertamanya, dia jarang sekali mencetak poin. Kalaupun ada, seringkali itu terjadi karena faktor-faktor eksternal seperti balapan hujan atau banyaknya kecelakaan di trek balap. Dalam dunia Formula 2, biasanya bakat alami akan cepat terlihat, yang mana ada beberapa contoh pembalap seperti Charles Leclerc, George Russell, dan Lando Norris. Mereka adalah beberapa pembalap yang bersinar di ajang balap Formula 2. Dan mereka bisa konsisten menang balapan di ajang balap itu dan juga mampu bertarung di papan atas klasemen ajang balap Formula 2. Lalu bagaimana dengan Sean? Prestasi terbaik Sean sepanjang karir Formula 2 adalah saat podium kedua di Monaco pada tahun 2017. Itu pun bisa podium karena di balapan itu banyak pembalap yang mengalami aksiden, dan Sean berhasil mendapatkan podiumnya pada saat itu. Dan selama berkarir di Formula 2, Sean juga suka berganti-ganti tim balap, dari Carlin ke Arden, kemudian Prema, lalu Adams. Dan biasanya pergantian tim yang terlalu sering bisa menunjukkan 2 kemungkinan. Yang pertama, pembalap memang ingin mencari tim yang lebih kompetitif, atau tim-tim merasa sang pembalap tidak memenuhi harapan. Dan menurut kalian yang mana nih alasannya? Coba komen ya. Dengan sumber daya finansial yang cukup kuat, Sean memang bisa masuk ke tim-tim besar. Tapi di dunia balap, uang hanya bisa membelikan mobil yang bagus. Kecepatan di atas trek tetap harus datang dari si pembalap sendiri, dan itu nggak bisa dibeli. Tapi karena Sean memiliki support penuh dari keluarganya, Sean pun ingin mencoba peruntungannya di ajang balap Formula 1. Dan ini tentu aja hal yang sangat penting dalam karir Sean Glyle. Sean berhasil jalani uji coba Formula 1 bersama tim Toro Rosso pada tahun 2017. Ini adalah sebuah kesempatan emas bagi Sean Glyle. Namun saat tes berlangsung, hasil waktu lap Sean dibandingkan dengan pembalap utama cukup jauh tertinggal. Bukan hanya dalam hitungan beberapa milidetik, tapi perbedaannya itu lebih dari 1 detik di beberapa sesi percobaan. Sayangnya pihak Toro Rosso akhirnya tidak melanjutkan keterlibatan Sean lebih jauh. Mereka lebih memilih pembalap muda berbakat lainnya seperti Pierre Gasly dan Brandon Hartley. Ini adalah turning point yang penting bagi Sean, karena mimpi menjadi pembalap Formula 1 secara realistis berakhir di sini. Lalu setelah pintu Formula 1 tertutup bagi Sean mencoba beralih ke balap endurance racing. Dan Sean mulai berlomba di World Endurance Championship atau WEC bersama tim Jota. Di sini performa Sean lebih stabil. Bersama rekan-rekannya di Jota, dia mampu bertarung di papan atas kelas LMP2.
Bahkan Shane Glyle dan tim beberapa kali berhasil naik podium dan hampir aja menang klasemen di ajang balap Le Mans. Tetapi di sini ada pertanyaan baru muncul. Kenapa Shane Glyle lagi-lagi nggak fokus di satu ajang balap aja? Karena setelah 2 atau 3 musim, dia kembali berpindah ajang balap, kadang ke Asian Le Mans Series, kadang ke ajang GT, bahkan sesekali mencoba Dakar Rally. Apakah ini bagian dari strategi Sean untuk mengumpulkan pengalaman di dunia motorsport sebanyak mungkin? Atau Sean sebenarnya kehilangan arah setelah kegagalan di jalur Formula One? Jika kita melihat pola besar karir Sean, satu kata yang paling cocok menggambarkan perjalanan ini adalah eksplorasi. Ada kemungkinan besar bahwa sejak kecil Sean memang dididik untuk merasakan semua dunia balap dan bukan ditujukan untuk menjadi yang terbaik di satu ajang balap. Dengan latar belakang finansial yang sangat kuat, Sean tidak punya tekanan untuk harus menghasilkan uang dari balap. Dia bebas memilih ajang mana aja yang ingin dicoba, bebas berhenti kapanpun tanpa harus memikirkan finansial. Terus apakah itu salah? Sebenarnya nggak juga, tapi dari sudut pandang pengamat otomotif, strategi ini membuat karirnya kurang fokus. Di balap profesional, nama besar dibangun lewat konsistensi dan dedikasi jangka panjang di satu ajang. Sebagai contoh, Valentino Rossi di MotoGP, Sebastian Ogier di WRC, dan Lewis Hamilton di Formula One. Mereka bukan cuma cepat, mereka berkomitmen untuk menjadi spesialis di bidang masing-masing. Namun untuk Shane Glyle, semua ini lebih seperti seorang petualang di dunia motorsport, mengoleksi pengalaman bukannya kejuaraan. Tapi pertanyaan lainnya, jika suatu hari nanti Shane Glyle pensiun dari dunia balap motorsport, apa yang akan dikenang dari dirinya? Bukan sebagai calon juara dunia, bukan juga sebagai legenda pembalap F1, GT, atau Le Mans. Tapi Sean akan dikenal kemungkinan besar sebagai pembalap Indonesia yang berhasil membuka jalan ke berbagai ajang internasional. Dan Sean juga membuktikan bahwa pembalap kita bisa eksis di ajang balap dunia, meskipun tanda kutip nih, tidak mendominasi. Warisan terbesar Sean mungkin bukan pialanya, melainkan jalur yang dia buka bagi generasi berikutnya. Dia berhasil menunjukkan bahwa anak Indonesia bisa kok ikut Formula 2. Anak Indonesia juga bisa kok jadi pembalap uji di Formula One. Dan anak Indonesia bisa juga kok bertarung di ajang balap Le Mans, asalkan punya finansial yang kuat. Tapi perjalanan Shane Glyle juga mengajarkan satu perjalanan berharga, yang mana di dalam dunia motorsport, bakat aja nggak cukup, dukungan finansial aja juga nggak cukup. Karena untuk jadi pembalap yang bisa mendominasi, mereka butuh dedikasi penuh, fokus tanpa kompromi, dan keberanian untuk bertahan meskipun jalannya berat. Namun apakah Shane Glyle memenuhi semua itu? Mungkin tidak sepenuhnya. Tapi setidaknya dia berani mencoba untuk ke ajang dunia balap yang belum pernah dia coba sebelumnya. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.